Assalamualaikum semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan pada suatu sore yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar sambil menikmati suasana ramai. Bau harum dari sate yang sedang dibakar menyeruak di udara, membuat perutnya yang lapar semakin keroncongan. Wow, sate. Sudah lama aku tidak menikmatinya, kata Abu Nawas sambil melangkah ke arah warung sate. Di warung sate tersebut, seorang penjual sedang sibuk melayani pembeli. Melihat Abu Nawas, si penjual langsung menyapanya. Selamat sore Tuan Abu Nawas, mau pesan sate berapa tusuk? Tanya penjual sate dengan ramah. Sore juga kawan, berapa harga sate ini? Tanya Abu Nawas sambil melirik tumpukan sate yang sedang dibakar. Sate ini harganya 3 keping dirham untuk 5 tusuk tuan, jawab penjual sate. Abu Nawas mengangguk-angguk lalu berkata, baiklah, aku pesan 5 tusuk, tapi aku ingin mencobanya dulu untuk memastikan rasanya enak. Penjual sate menyetujuinya dan memberikan sepotong sate untuk dicicipi. Abu Nawas dengan sigap mengambilnya, meniup lalu memakannya. Sate ini memang lezat sekali, kata Abu Nawas dengan senyum lebar. Jadi, apakah tuan jadi membeli 5 tusuk? Tanya penjual sate. Abu Nawas menggeleng sambil mengusap mulutnya. Tidak jadi, tapi sate ini sungguh luar biasa rasanya. Penjual sate mulai kesal, tetapi dia mencoba sabar. Kalau begitu, kenapa tadi tuan mencicipinya? Abu Nawas menjawab dengan santai. Tentu saja, aku ingin memastikan sate ini pantas untuk diriku. Dan ternyata terlalu enak, sehingga aku tak sanggup membeli karena akan menghabiskan seluruh uangku. Penjual sate merasa terjebak dengan ucapan Abu Nawas, tetapi dia tidak ingin rugi. Lalu dia berkata, kalau begitu tuan, cobalah cium aroma satenya saja. Aroma ini juga harus dihargai, karena bisa membuat perut tuan kenyang tanpa harus membeli. Abu Nawas tersenyum dan mengambil 2 keping dirham dari kantongnya. Dia memegang koin itu tinggi-tinggi, lalu menggoyangkannya di dekat telinga si penjual sate. Apakah kau mendengar bunyi ini? Tanya Abu Nawas. Tentu saja, itu bunyi koin dirham, jawab si penjual dengan bingung. Abu Nawas lalu berkata, nah, biar bunyi koin ini membayar aroma satenya, jadi kita impas. Penjual sate hanya bisa tertawa sambil menggelengkan kepala. Abu Nawas, kau benar-benar orang paling cerdik yang pernah kutemui. Abu Nawas pergi dengan langkah ringan, sementara si penjual sate menceritakan kejadian tersebut kepada semua pelanggan. Sejak hari itu, semua orang di pasar tahu bahwa Abu Nawas bukan hanya pandai berbicara, tapi juga pandai menawar tanpa mengeluarkan uang banyak. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sedang berbincang dengan para penasehatnya. Mereka berbincang tentang kiamat dan bagaimana gambaran akhir dunia menurut kepercayaan masing-masing. Tiba-tiba, Raja mendapat ide usil dan memanggil Abu Nawas. Abu Nawas, panggil Raja. Ya Baginda, ada perintah apa kali ini? Jawab Abu Nawas dengan nada waspada. Raja tersenyum licik. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang sangat penting dan unik. Lukislah kiamat untukku. Gambarkan bagaimana dunia ini akan hancur. Abu Nawas terkejut. Melukis kiamat Baginda. Itu tugas yang luar biasa sulit. Bagaimana aku bisa menggambarkan sesuatu yang belum pernah kulihat? Raja tertawa. Itu urusanmu. Kau punya waktu 3 hari. Jika gagal, kau akan dihukum. Abu Nawas pulang dengan pikiran berkecamuk. Bagaimana aku melukis kiamat? Aku bahkan belum pernah melihatnya, gumamnya. Tapi seperti biasa, Abu Nawas tidak mau menyerah begitu saja. Ia mengambil kanvas, kuas, dan cat. Sepanjang hari, ia hanya duduk termenung sambil menatap kanvas kosong. Pada hari kedua, Abu Nawas mulai mengerjakan lukisan kiamat. Ia mencoret-coret kanvas dengan sembarangan. Garis-garis zigzag, lingkaran yang tak beraturan, dan percikan cat di mana-mana. Hasilnya, lukisan itu lebih mirip coretan anak kecil yang bermain cat. Tetangga yang melihat bertanya, Abu Nawas, apa itu? Apa ini gambaran kiamat? Abu Nawas tersenyum. Tentu saja,
Bukankah kiamat pasti penuh kekacauan? Ini sangat akurat. Tibalah hari ketiga. Abu Nawas membawa kanvas ke istana. Raja dan seluruh pejabat istana sudah berkumpul, penasaran dengan hasil karya Abu Nawas. Raja berkata, "Abu Nawas, tunjukkanlah kepada kami lukisan kiamatmu." Dengan percaya diri, Abu Nawas membuka kain penutup kanvas. Semua orang tercengang melihat lukisan itu. Warnanya berantakan, tak ada bentuk yang jelas dan penuh coretan. Raja mencoba menahan tawa. "Apa ini, Abu Nawas? Apakah ini yang kau sebut lukisan kiamat?" Abu Nawas menjawab dengan tenang, "Ya Baginda, kiamat itu adalah kehancuran, kekacauan, dan ketidakjelasan. Lukisan ini mencerminkan semua itu. Bukankah ini sangat akurat?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau benar-benar pintar, Abu Nawas. Aku tak bisa membantah logikamu. Baiklah, aku terima lukisan ini." Abu Nawas pulang dengan hadiah dari raja. Sementara para pejabat istana masih terpingkal-pingkal membayangkan kiamat versi Abu Nawas. Dan begitulah Abu Nawas kembali membuktikan kecerdasannya dalam menghadapi perintah yang tampaknya mustahil. Kisah selanjutnya. Cerita Abu Nawas kali ini berawal dari adanya pencuri di kota Baghdad. Si pencuri itu sebenarnya sering tertangkap oleh warga, namun tidak pernah jera dengan perbuatannya. Suatu hari ia mencuri di rumah salah seorang saudagar kaya raya. Ketika sedang menjarah barang-barang berharga, dia kepergok oleh si pemilik rumah. Saudagar kaya tersebut langsung berteriak minta tolong. "Ada pencuri! Ada pencuri!" teriak saudagar kaya tersebut. Mendengar teriakan, para warga langsung berlari menuju rumah saudagar kaya itu. Mereka lalu mengepung si pencuri agar tidak bisa untuk melarikan diri. Tapi anehnya si pencuri tampak terlihat tenang. Dia sama sekali tidak ada niat untuk kabur. Justru ia menghampiri warga yang mengepungnya. Tentu saja warga langsung membekuknya. Bahkan ada beberapa orang yang hendak memukulinya. Dan ada juga yang ingin melemparinya dengan batu. Di saat itulah datang menteri istana untuk mengamankan si pencuri. "Kalian tidak boleh main hakim sendiri. Jangan sampai ada yang memukuli si pencuri, apalagi melempari dia dengan batu," teriak Tuan Menteri kepada para warga. "Tapi dia sudah sering kali mencuri, Tuan Menteri. Kami sangat geram dengan ulahnya. Biarkan kami memukulinya supaya jera," sahut salah seorang warga. "Kita lempari batu saja ke kepalanya, biar tidak meresahkan warga," timpal warga yang lain. Melihat emosi warga yang mulai tak terbendung, Tuan Menteri lalu berkata, "Kalau ada yang berani menyakiti si pencuri ini, aku tidak segan-segan menghukum kalian. Kalian boleh memukul atau melempar batu ke pencuri ini, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya? Kami sudah tidak sabar ingin menghukumnya." Para warga penasaran. "Syaratnya adalah siapa yang tidak pernah memiliki kesalahan boleh memukul atau melempari batu ke pencuri ini," jelas Tuan Menteri menjelaskan dengan persyaratan tersebut. Para warga hanya terdiam, sebab mana mungkin ada manusia yang tidak pernah punya salah. Bahkan anak kecil pun pernah melakukan kesalahan. Akhirnya para warga membubarkan diri. Sementara si pencuri dibawa oleh Tuan Menteri dengan dalih akan diproses di pengadilan. Tapi kenyataannya, di tengah jalan si pencuri malah dibebaskan dan disuruh untuk pulang. Usut punya usut, ternyata si pencuri adalah sahabat karib Tuan Menteri. Beberapa hari kemudian, si pencuri kembali beraksi, dan setiap kali tertangkap warga, Tuan Menteri selalu datang untuk menolong. Begitulah seterusnya, hingga suatu ketika si pencuri menyatroni rumah Abu Nawas. Kebetulan saat itu Abu Nawas baru saja mendapat hadiah emas dari Baginda Raja. Ketika si pencuri masuk ke rumah dan hendak mengambil emas tersebut, Abu Nawas keburu memergokinya. "Hai pencuri kurang ajar," ucap Abu Nawas.
Bukannya kabur, si pencuri malah dengan tenang berjalan keluar meninggalkan Abu Nawas. Hal ini membuat Abu Nawas bertambah emosi. Abu Nawas lantas langsung memukul dan membekuknya. Si pencuri pun berteriak kesakitan. Mendengar ada kegaduhan di rumah Abu Nawas, warga pun segera berdatangan. "Ada apa, Abu Nawas?" tanya salah satu warga. "Orang ini hendak mencuri di rumahku," jawab Abu Nawas. "Lagi-lagi dia, seakan tidak ada kapoknya," ucap salah satu warga. "Tidak lama lagi pasti akan dibebaskan oleh Tuan Menteri," ujar warga yang lain. "Kita hukum saja ramai-ramai sebelum Tuan Menteri datang," sahut warga yang lain. Tapi sayangnya niat tersebut tidak terlaksana, sebab Tuan Menteri dan para pengawal segera mendatangi rumah Abu Nawas. Tuan Menteri lalu mengamankan si pencuri dengan melepaskannya dari tangan warga. Si pencuri kini berdiri di samping Tuan Menteri. "Sudah saya peringatkan berkali-kali, kalian tidak boleh main hakim sendiri. Kalau ada yang berani menyakitinya, aku tidak segan-segan menghukum kalian," ancam Tuan Menteri kepada para warga. Tapi bagi siapa saja yang tidak pernah memiliki kesalahan selama hidupnya, boleh memukul atau melempar batu si pencuri ini. "Ayo silakan, bila kalian merasa sok suci," bentak Tuan Menteri. Mendengar itu, para warga pun terdiam seketika. Tapi tidak bagi Abu Nawas. Diam-diam ia mengambil 2 batu besar, lalu dilemparkan ke arah langit secara bersamaan. Saat 2 batu tersebut kembali turun ke bawah, masing-masing mengenai kepala si pencuri dan Tuan Menteri. Sontak si pencuri langsung pingsan jatuh tersungkur, dan kepalanya keluar darah bercucuran. Begitu juga dengan Tuan Menteri. Meskipun tidak pingsan, dia mengalami sakit yang luar biasa, dan dari kepalanya keluar darah bercucuran yang cukup banyak. "Kurang ajar, siapa yang berani berbuat lancang melempar batu?" teriak Tuan Menteri penuh emosi. Dikarenakan takut menjadi sasaran amukan Tuan Menteri, orang-orang di sana lalu menunjuk bahwa Abu Nawaslah sang pelakunya. "Kurang ajar kau Abu Nawas, kau akan mendapat hukuman berat," bentak Tuan Menteri. "Salahku di mana? Kenapa tiba-tiba aku dihukum?" tanya Abu Nawas pura-pura. "Kamu telah berani melempari kepalaku dengan batu," jawab Tuan Menteri. "Oh, itu. Bukankah tadi Tuan Menteri mengatakan sendiri, siapa saja yang tidak pernah bersalah selama hidupnya boleh melempari si pencuri dengan batu," balas Abu Nawas. "Jadi kau merasa kalau kamu tidak pernah berbuat salah? Jangan sok suci kamu Abu Nawas," hardik Tuan Menteri. "Justru itu, karena aku orang yang pernah berbuat salah, makanya aku minta bantuan malaikat langit. Aku berikan dia 2 batu dengan cara melemparnya ke atas. Ketika malaikat langit mengembalikan batu itu ke bawah, ternyata yang kena bukan hanya pencuri, tapi Tuan Menteri juga ikut kena. Mungkin malaikat langit lebih tahu bila selama ini Tuan Menteri bersekongkol dengan si pencuri," kata Abu Nawas. Mendengar itu, Tuan Menteri tidak bisa berkata apa-apa, tapi memendam amarah kepada Abu Nawas. Tuan Menteri ingin menghukumnya saat itu juga, karena perkataan yang diucapkan Abu Nawas hanya dibuat-buat. Belum sempat Tuan Menteri perintahkan pengawal untuk menangkap, tiba-tiba Abu Nawas berkata lagi, "Kalau besok-besok dia sampai kedapatan mencuri lagi, dan Tuan Menteri menolong dengan alasan akan mengamankannya, maka batu ini bukan hanya akan aku berikan kepada malaikat langit, tapi akan aku berikan juga kepada Baginda Raja," ancam Abu Nawas. Mendengar perkataan tersebut, nyali Tuan Menteri mendadak ciut. Tuan Menteri yang tadinya bersikap garang mendadak berubah menjadi santun, sebab tahu betul betapa dekatnya Abu Nawas dengan Baginda Raja. "Maafkan aku Tuan Abu Nawas. Aku pastikan kali ini si pencuri akan mendapat hukuman," kata Tuan Menteri. Sejak saat itulah, akhirnya si pencuri menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya,
karena Tuan Mantri sudah tidak berani melindunginya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar. Tiba-tiba, ia melihat seorang saudagar kaya yang terkenal serakah dan suka memanfaatkan orang lain untuk mengumpulkan harta. Saudagar itu melihat Abu Nawas dan menyapanya dengan nada meremehkan. "Hai Abu Nawas, ku dengar kau selalu punya cara untuk mendapatkan uang. Apa kau punya trik baru untuk membuatku lebih kaya?" ejek saudagar itu. Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Tentu Tuan Saudagar, bagaimana kalau aku menjual sebuah bangunan yang sangat besar dan mewah padamu? Bahkan tempat ini tak ternilai harganya." Mendengar kata-kata Abu Nawas, saudagar itu langsung tertarik. "Apa? Bangunan mewah? Di mana itu? Cepat katakan. Aku akan membelinya jika benar-benar berharga," katanya dengan mata berbinar. Abu Nawas mengangguk dan berkata, "Baiklah, ikuti aku ke pusat kota. Bangunan itu terletak di sana dan semua orang mengaguminya." Abu Nawas lalu membawa saudagar itu ke masjid besar yang terletak di tengah kota. Ketika tiba di depan masjid, Abu Nawas berkata, "Nah, inilah bangunannya. Masjid ini besar dan kokoh, selalu ramai dikunjungi orang setiap hari. Jika kau membelinya, maka semua orang akan menghormatimu." Saudagar itu melihat bangunan masjid dengan penuh kagum. Benar juga, masjid ini memang terlihat megah dan banyak orang datang ke sini. "Kalau aku memiliki masjid ini, aku semakin disegani," katanya sambil menggosok-gosok tangannya penuh antusias. Abu Nawas lalu menawarkan harga yang sangat tinggi. "Baiklah, masjid ini kuberikan padamu dengan harga 100 keping emas," katanya dengan senyum lebar. Tanpa pikir panjang, saudagar itu setuju dan membayar Abu Nawas. Setelah menerima uangnya, Abu Nawas bergegas pergi sambil menahan tawa. Keesokan harinya, saudagar itu kembali ke masjid dengan sombong, berpikir akan menagih sewa dari orang-orang yang datang. Namun ketika ia tiba di sana, orang-orang di masjid mulai berteriak marah. "Apa maksudmu mengaku-ngaku masjid ini milikmu? Ini rumah ibadah, bukan properti pribadi." Saudagar itu kebingungan, ia pun berlari mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Saat menemukannya, ia langsung marah. "Abu Nawas, kau menipuku. Kau jual masjid padaku padahal itu milik umum." Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Tuan Saudagar, kau yang terlalu serakah. Bukankah sudah kukatakan, ini tempat yang tak ternilai harganya dan dihormati semua orang. Namun niatmu hanyalah untuk pamer kekayaan. Lagi pula, masjid ini memang tidak bisa dijual. Kau yang salah mengartikan ucapanku." Mendengar itu, saudagar itu hanya bisa terdiam dan sadar bahwa keserakahannya telah mempermalukannya. Orang-orang di sekitar tertawa terbahak-bahak melihat kecerdikan Abu Nawas dan keserakahan saudagar yang akhirnya menerima pelajaran berharga dari kelicikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sudah cukup lama Abu Nawas tidak pernah dipanggil lagi oleh Baginda Raja ke istana. Sejenak Abu Nawas pun berpikir, bagaimana cara agar dirinya dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Hal ini bukan karena Abu Nawas kangen dengan Baginda Raja, tetapi karena pundi-pundi penghasilnya sudah mulai kosong. Sebab hadiah dari Baginda Raja sudah tidak pernah lagi ia terima selama ini. Kondisi rumah tangga yang demikian tentu tidak boleh dibiarkan begitu saja, pikir Abu Nawas. Sehingga Abu Nawas pun mulai mencari berbagai cara agar dipanggil ke istana oleh Baginda Raja. Lama berpikir, tiba-tiba hujan turun yang begitu derasnya, sehingga Abu Nawas berlari ke dalam rumahnya. Dalam keadaan yang basah kuyup, Abu Nawas berpikir, bukankah hujan adalah rahmat? Kenapa aku harus lari menghindarinya? Dari situlah Abu Nawas mendapatkan ide agar dipanggil Baginda Raja ke istana. Maka keesokan harinya,
Abu Nawas langsung menjalankan aksinya supaya bisa segera dipanggil oleh Baginda Raja. Abu Nawas pergi ke pasar dan berdiri di tengah-tengah keramaian, lalu berkata seperti orang yang beraliran sesat, "Wahai umat manusia, saya Abu Nawas adalah orang yang sangat membenci pada yang hak dan suka kepada yang fitnah. Dan saya adalah orang yang lebih kaya dibandingkan Allah," ujar Abu Nawas berkali-kali. Padahal selama ini Abu Nawas dikenal sebagai orang alim yang taat, sehingga banyak warga yang heran dengan sikapnya tersebut. Dia memang gemar bersikap jenaka, hanya saja leluconnya tidak pernah ngawur seperti sekarang. Akhirnya warga yang merasa tidak suka mendengar perkataan Abu Nawas, maka ulah Abu Nawas tersebut langsung diadukan ke Baginda Raja. Mendengar pengaduan para warga, Baginda Raja pun menjadi geram dan memerintahkan prajurit untuk segera menangkap Abu Nawas. Setibanya Abu Nawas di istana, Baginda Raja langsung membentaknya dengan sangat keras dengan penuh amarah. "Kamu sudah murtad, Abu Nawas. Perkataanmu bukan lagi lelucon, dan ini tidak bisa lagi dibiarkan. Kamu harus masuk penjara," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun mempertanyakan kesalahannya kepada Baginda Raja. "Memangnya salah saya apa, Baginda Raja?" kata Abu Nawas pura-pura bertanya. "Bukankah tadi di pasar kamu mengatakan bahwa kamu tidak suka dengan yang hak atau kebenaran? Malah kamu menyukai yang fitnah. Belum lagi kamu mengatakan, kamu mengaku lebih kaya dari Allah. Kamu bilang begitu kan?" kata Baginda Raja sambil marah. Abu Nawas pun tidak banyak bicara. Dia langsung mengakui perbuatannya tersebut. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Mengapa engkau berkata begitu? Sudah kafirkah engkau?" tanya Baginda Raja lagi. Tapi dengan entengnya Abu Nawas menjawab pertanyaan dari Baginda Raja. Saya kira Baginda Raja juga seperti saya. Baginda pasti membenci perkara yang hak," kata Abu Nawas. Kemudian sang raja pun menjadi tambah marah dan mengatakan Abu Nawas sangat kurang ajar. Selanjutnya Abu Nawas menjelaskan maksud dari perkataannya tersebut. "Jangan marah dulu, wahai Paduka yang mulia. Dengarkan dulu keterangan saya," kata Abu Nawas. "Keterangan apa lagi yang ingin kau jelaskan? Sebagai seorang muslim, aku membela dan bukan membenci perkara yang hak. Kamu harus tahu itu," ujar Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas mulai berkata sambil menjelaskan maksudnya kepada Baginda Raja. "Begini, Paduka yang mulia, setiap ada orang yang membacakan talqin, saya selalu mendengar bahwa mati itu hak dan neraka itu hak. Nah, siapakah orangnya yang tidak membenci mati dan neraka yang hak itu? Tidakkah Baginda juga membencinya seperti aku?" kata Abu Nawas. Akhirnya Baginda Raja pun langsung terdiam ketika mendengar penjelasan itu dari Abu Nawas sembari berkata seperti ini. "Tapi bagaimana dengan pernyataanmu yang menyukai fitnah?" tanya Baginda lagi ingin tahu. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab dengan jawaban yang membuat Baginda Raja terkejut. "Bukan hanya saya saja, Baginda, tapi Baginda pasti juga menyukai fitnah," kata Abu Nawas. "Baginda barangkali lupa bahwa di dalam Al-Quran disebutkan, harta benda dan anak-anak kita adalah fitnah. Padahal Baginda juga menyenangi harta dan anak-anak, seperti halnya saya. Benar begitu, Paduka yang mulia?" lanjut Abu Nawas. Baginda Raja pun hanya membenarkan perkataan Abu Nawas dan mengangguk-anggukkan kepalanya lagi. Kemudian Baginda Raja bertanya kembali kepada Abu Nawas, "Lalu bagaimana dengan pernyataanmu yang mengaku lebih kaya daripada Allah? Apakah kamu sudah sinting? Kamu tahu kan kalau Allah itu maha kaya dan maha segala-galanya," kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas kembali menjawab pertanyaan dilontarkan Baginda Raja.
Anak adalah kekayaan. Baginda pasti tahu itu. Sedangkan Allah tidak mempunyai anak. Saya mempunyai anak, berarti saya lebih kaya daripada Allah. Karena Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Kata Abu Nawas menjelaskan kepada Baginda Raja. Baginda lagi-lagi hanya bisa terdiam. Sebab semua yang dikatakan oleh Abu Nawas memang benar adanya. Kamu memang benar Abu Nawas. Tapi apa maksudmu berkata seperti itu di tengah pasar hingga membuat keonaran? Tanya Baginda Raja kepada Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun menjawab tujuan dari perbuatannya tersebut di pasar. Tujuan saya adalah supaya ditangkap dan dihadapkan kepada yang mulia. Karena hanya inilah satu-satunya cara agar hamba bisa bertemu yang mulia. Ujar Abu Nawas. Kemudian Baginda pun bertanya kepada Abu Nawas tentang tujuannya yang ingin menemui dirinya. Dan Abu Nawas pun menjawab dengan santainya. Agar mendapat hadiah, kata Abu Nawas cengengesan. Suasana yang tadinya tegang kemudian menjadi penuh gelak tawa. Dan Baginda Raja pun berkata seperti ini. Abu Nawas, ada-ada saja kamu, kata Baginda Raja. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa selama ini ia jarang mengundang Abu Nawas ke istana. Kemudian Baginda Raja pun memberikan Abu Nawas beberapa keping emas sambil berkata seperti ini. Kalau kamu butuh apa-apa, langsung saja datang ke sini. Bilang padaku apa yang kamu butuhkan. Tidak perlu pakai cara-cara seperti ini lagi, kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta maaf kepada Baginda Raja, lalu pulang ke rumahnya sambil membawa hadiah dari Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Suatu hari, raja yang terkenal sering memberi perintah aneh-aneh memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyum penuh tipu muslihat, raja berkata, Abu Nawas, aku punya tugas penting untukmu. Abu Nawas bertanya dengan hati-hati, tugas apa tuanku? Raja mengangkat tangan dan berkata dengan nada serius, aku ingin kau menangkap petir saat hujan turun. Aku ingin melihat kekuatanmu yang legendaris. Abu Nawas terperangah, tapi ia segera menyadari bahwa ini adalah salah satu ujian dari raja yang ingin mengerjainya. Sambil berpikir cepat, ia tersenyum licik dan berkata, baik tuanku, hamba siap melaksanakan perintah ini, tapi ada satu hal yang hamba butuhkan. Raja penasaran, apa yang kau butuhkan Abu Nawas? Dengan tenang Abu Nawas menjawab, hamba butuh seember besar rantai emas dari istana, karena petir hanya bisa ditangkap dengan rantai emas, dan hamba butuh pasukan istana yang akan membantu menahan rantai emas tersebut saat petir datang. Raja terkejut mendengar permintaan itu. Mengapa kau butuh rantai emas dan pasukan? Tanyanya. Abu Nawas dengan cerdas menjawab, petir itu sangat kuat tuanku. Kalau aku menangkapnya sendiri tanpa rantai emas dan bantuan pasukan, pasti aku akan terbakar oleh kekuatan petir. Tapi kalau ada rantai emas dan pasukan, maka petir akan tertarik ke rantai itu dan bisa ditangkap dengan aman. Raja terdiam sejenak, memikirkan permintaan itu. Ia tahu memberikan rantai emas sebesar itu akan membuat istana rugi, apalagi melibatkan pasukan hanya untuk menangkap petir. Tapi ia juga tidak mau kalah dalam permainan ini. Setelah beberapa saat, Raja akhirnya berkata, baiklah Abu Nawas, aku setuju memberikan rantai emas dan pasukan. Tapi ingat, jika kau gagal menangkap petir, kau akan dihukum. Abu Nawas tersenyum lebar, tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik. Hamba siap tuanku, jawabnya dengan percaya diri. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun di kota, dan petir menyambar-nyambar di langit. Abu Nawas bersama pasukan istana berbaris di lapangan, membawa rantai emas besar yang dijanjikan raja. Saat petir menyambar dengan keras, Abu Nawas berpura-pura berteriak kepada pasukannya, siap semuanya, pegang erat rantainya, petir itu akan datang. Tiba-tiba kilat menyambar dari kejauhan, dan Abu Nawas melihat kesempatan untuk menjalankan triknya. Ia dengan cepat berteriak, awas, petir itu terlalu kuat. Jangan lepaskan rantainya, atau kita semua akan celaka.
Para pasukan yang ketakutan segera melepaskan rantai emas dan lari ketakutan. Sementara Abu Nawas berpura-pura mengejar petir yang tidak pernah bisa ditangkap. Saat kembali ke istana, raja bertanya dengan penuh harap, "Abu Nawas, apakah kau berhasil menangkap petir?" Dengan wajah pura-pura penuh penyesalan, Abu Nawas menjawab, "Maaf tuanku, hamba hampir menangkap petir. Tetapi pasukan yang memegang rantai ketakutan dan melepaskannya. Akhirnya petir pun kabur." Raja menghela nafas, tapi tahu bahwa Abu Nawas lagi-lagi berhasil lolos dari perintah mustahilnya. Ia tak bisa menghukum Abu Nawas karena semuanya berjalan sesuai rencana, meski tentu saja tak ada petir yang bisa tertangkap. Dengan tertawa kecil, Raja berkata, "Baiklah Abu Nawas, kali ini aku biarkan kau lolos. Tapi ingat, lain kali kau harus benar-benar menangkapnya." Abu Nawas tersenyum penuh kemenangan dan menjawab, "Tentu tuanku, lain kali hamba pasti lebih siap." Kisah selanjutnya diceritakan Abu Nawas dan istrinya diundang oleh Baginda Raja untuk jamuan makan malam dalam rangka memperingati perkawinan emas sang raja. Karena diundang dalam acara itu, maka Abu Nawas dan istri tercinta yang cantik jelita mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari baju, perhiasan, dan harum-haruman. Kemudian Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Istriku, hari ini kita harus tampil beda dari sebelumnya untuk menghargai undangan dari Baginda Raja. Berhias dan percantiklah dirimu, wahai istriku. Delima merahku yang cantik buat semua para tamu undangan dan raja terkesima." Mendengar pujian dari Abu Nawas, istrinya hanya tersenyum malu. Memang istrinya Abu Nawas terkenal dengan kecantikannya, tapi disembunyikan oleh cadar dan kerudung. Singkat cerita, Abu Nawas dan istrinya tiba di gerbang istana dan disambut oleh pengawal dan Perdana Menteri. Kemudian diantar ke tempat perjamuan malam yang sudah dihadiri oleh para tamu undangan, termasuk Baginda Raja beserta keluarga kerajaan. Kemudian Raja langsung berdiri menyambut kedatangan Abu Nawas dan istrinya, serta mempersilahkan mengambil tempat di samping Raja. Tanpa basa-basi dan panjang lebar, Baginda Raja membuka acara tersebut dan memberikan kata sambutan yang ringkas dan pendek. Acara makan malam pun dimulai. Karena acara makan malam diadakan di luar istana, tepat di aula pertemuan, sehingga angin malam yang sepoi-sepoi langsung bisa menerpa para tamu undangan. Acaranya meriah dan penuh canda tawa dari para tamu undangan. Tanpa diduga-duga, tiba-tiba cuaca mulai berubah dan angin mulai bertiup agak kencang. Tanpa disengaja, hembusan angin menerpa cadar dari istrinya. Hal itu membuat wajah istrinya Abu Nawas tersingkap dan terbuka. Para tamu undangan termasuk Raja melihat wajah dari sang istri. Semua orang terkesima tanpa terkecuali. Raja pun terkagum-kagum dibuatnya. Dengan cekatan dan sigap, Abu Nawas menutup cadar istri yang terbuka tadi. Raja masih terkesima, dan dengan senyum kecil Raja berbisik halus ke telinga Abu Nawas, "Ternyata engkau menyimpan mutiara Baghdad, Abu Nawas." Kemudian Abu Nawas membalas bisikan Raja, "Justru karena mutiara, makanya saya sembunyikan dari tangan-tangan jahil yang tidak bertanggung jawab." Mendengar jawaban itu, wajah Baginda Raja berubah kemerah-merahan dan menahan malu. Singkat cerita, acara makan malam pun selesai. Para tamu undangan satu persatu meninggalkan aula pertemuan, hingga yang tertinggal hanya Baginda Raja dan Abu Nawas beserta istrinya. Kemudian Abu Nawas pun pamit kepada Raja, tapi langkahnya ditahan oleh Baginda Raja karena ada yang mau dibicarakan dengan Abu Nawas. Abu Nawas mencium gelagat aneh dari sang Raja. Setelah berbicara sebentar dengan sang Raja, Abu Nawas pun pamit.
Sesampainya di rumah, Abu Nawas menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Isi dari pembicaraan tadi, raja ingin berkunjung ke rumah Abu Nawas. Istrinya pun menangkap pembicaraan suaminya tersebut dengan melihat dari gaya bicaranya. Dalam hati, Abu Nawas agak resah dan bingung karena raja ternyata menaksir istrinya, meskipun raja tidak mengucapkan secara langsung. Kemudian Abu Nawas berunding dengan istrinya cara menghadapi sikap raja yang agak doyan kawin ini. Setelah lama mencari jalan keluarnya, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang untuk memberikan pelajaran kepada sang raja. Abu Nawas pun menceritakan idenya tersebut kepada istrinya. Singkat cerita, akhirnya hari yang dinanti pun telah tiba. Raja berkunjung ke rumah Abu Nawas ditemani beberapa pengawal dan menteri. Abu Nawas pun menyambut kedatangan raja dengan senyum-senyum. Kemudian mempersilakan duduk dan mencicipi makanan. Raja kagum dengan hidangan yang disajikan oleh Abu Nawas karena bentuk kue yang indah-indah dan cantik-cantik. Abu Nawas pun mempersilakan raja dan tamu yang lainnya untuk mencicipi kue yang telah disajikan. Raja dengan lahapnya menyantap makanan, mulai dari bentuk yang biasa sampai bentuk yang luar biasa. Apa saja yang melihatnya pasti akan menjamah dan mencicipinya. Ketika asik-asiknya raja menikmati kue tersebut, ada yang aneh dari kue tersebut. Raja pun memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Hai Abu Nawas, dari bahan apa engkau buat kue ini? Rasanya hampir sama semua, padahal ada banyak kue dan bentuknya pun cantik-cantik." Abu Nawas pun tersenyum. "Baginda Raja, bahan kuenya dari buah labu," sambil berbisik halus di telinga sang raja. "Intinya semua sama saja rasanya, meskipun bentuk dan rupanya berbeda-beda, tapi rasanya ya laku juga." Mendengar itu raja tersentak kaget dan dia menyadari kekeliruan yang dibuatnya selama ini. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah, Abu Nawas sedang berjalan di pasar. Ia baru saja menerima hadiah sebotol minuman dari seorang pedagang yang sangat menghormatinya karena kecerdasannya. Botol itu terlihat sangat indah, berisi cairan berwarna merah muda yang berkilauan di bawah sinar matahari. Abu Nawas yang penasaran sambil tersenyum berkata pada dirinya sendiri, "Minuman ini terlihat sangat menggoda, apa salahnya mencicipinya sedikit?" Tanpa berpikir panjang, ia pun membuka tutup botol dan meneguk isinya. Tak lama setelah itu, Abu Nawas merasakan kepalanya mulai pusing. Pandangannya kabur dan ia mulai berjalan sempoyongan. "Aduh, kenapa ini? Kenapa kepalaku terasa berat?" gumamnya. Sambil berjalan goyah, Abu Nawas tiba-tiba bertemu dengan raja yang sedang berkeliling kota. Melihat Abu Nawas yang sempoyongan, raja pun mendekatinya dengan rasa heran. "Abu Nawas, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat seperti orang mabuk?" tanya raja sedikit khawatir. Dengan suara yang sedikit melantur, Abu Nawas menjawab, "Tuanku, hamba baru saja meminum sesuatu dari botol ini, dan tiba-tiba hamba merasa seperti terbang ke awan." Raja terkejut dan penasaran. "Botol apa yang kau minum itu, Abu Nawas? Apakah itu minuman keras?" Abu Nawas sambil berusaha tetap berdiri tegak menggelengkan kepalanya dengan dramatis. "Oh tidak, tuanku, ini bukan minuman keras. Ini lebih dari itu. Ini adalah minuman keajaiban." Raja yang semakin penasaran bertanya, "Keajaiban? Bagaimana mungkin sebotol minuman bisa membuatmu sempoyongan seperti ini?" Abu Nawas dengan gaya yang sangat dramatis menjawab, "Minuman ini membuat hamba melihat dunia dengan cara yang berbeda. Tadi hamba melihat kucing terbang, dan sekarang hamba merasa bumi berputar lebih cepat dari biasanya." Raja tertawa terbahak-bahak melihat tingkah Abu Nawas yang terlihat seperti sedang mabuk berat.
Namun di balik tawanya, ia mulai curiga dan ingin tahu lebih lanjut tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Abu Nawas. Abu Nawas, biarkan aku mencicipi sedikit minuman itu. Aku ingin tahu apa yang membuatmu seperti ini. Abu Nawas yang sedang limbung dengan cepat menyembunyikan botolnya di balik jubahnya dan berkata, "Oh tuanku, hamba tak bisa membiarkan tuanku minum ini. Minuman ini hanya untuk orang-orang yang kuat seperti hamba. Jika tuanku meminumnya, mungkin istana akan terlihat seperti menari di depan mata tuanku." Raja semakin tertawa keras mendengar lelucon Abu Nawas, tetapi ia tetap penasaran. "Baiklah Abu Nawas, katakan padaku, apa sebenarnya minuman ini?" Abu Nawas yang sekarang sudah sedikit lebih stabil menjawab dengan senyum cerdik, "Tuanku, ini bukan minuman keras ataupun minuman keajaiban. Ini hanya jus buah delima yang hamba dapat dari pedagang di pasar tadi. Hamba hanya bercanda, mencoba melihat bagaimana reaksi tuanku jika melihat hamba seperti ini." Raja terkejut sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Jadi kau berpura-pura mabuk hanya untuk mengerjaiku?" Abu Nawas mengangguk dengan gaya yang lucu. "Benar sekali tuanku. Hamba hanya ingin melihat apakah tuanku akan percaya kalau hamba mabuk gara-gara jus delima. Ternyata minuman sederhana ini bisa membuat siapapun tertawa, termasuk tuanku." Raja pun terus tertawa, sementara orang-orang di sekitarnya ikut terhibur melihat tingkah lucu Abu Nawas. Seperti biasa, Abu Nawas berhasil membuat suasana riang dan menghibur raja dengan kecerdasannya yang penuh humor. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Baginda Raja dilanda masalah yang membuatnya tidak bisa tidur. Sedangkan masalah yang dihadapinya hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Meskipun Baginda Raja banyak masalah, namun ia sengaja merahasiakannya dari orang-orang sekitar, baik kepada penasihat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Padahal sejatinya Baginda Raja ingin rasanya melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu, Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasihat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Adakah sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang, penasihat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapinya. Makin hari, sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana menjadi sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari, Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah mencoba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami. Tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya punya saran. Bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami ke sini bukan diutus Baginda Raja.
tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan mencoba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang cemerlang. Esok harinya Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang ada di sana heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa." "Kalau kau mau bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum, sampai juga hingga ke telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintah Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab dia. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil," balas Baginda Raja. "Di dunia ini tidak ada yang mustahil, Paduka," ujar Abu Nawas. "Baiklah, sekarang coba kau buktikan," perintah Baginda Raja. "Caranya mudah, Paduka. Kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkannya dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa," jawab Abu Nawas menjelaskan. "Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku," ucap Baginda Raja. "Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum hamba yang maksud adalah jarum kecil," balas Abu Nawas. "Iya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini?" tanya Baginda Raja.
Hamba hanya ingin mengatakan bahwa ada hikmah dari pernyataan ini, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya, pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil bisa diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah, dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar, maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih. Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas terlibat dalam sebuah perdebatan dengan seorang Yahudi yang cerdas dan suka berargumen. Orang Yahudi itu terkenal sering mengajukan pertanyaan-pertanyaan sulit untuk menguji kepercayaan orang lain. Kali ini ia memutuskan untuk menantang Abu Nawas dalam sebuah perdebatan tentang keberadaan siksa kubur. Yahudi itu mendatangi Abu Nawas dengan senyum sinis dan langsung bertanya, "Abu Nawas, kau ini terkenal cerdik, tapi aku ingin tahu apakah kau bisa menjawab pertanyaanku. Apakah benar siksa kubur itu ada? Bagaimana bisa ada sesuatu setelah mati? Padahal tubuh sudah tidak hidup lagi." Abu Nawas yang tenang seperti biasa tersenyum dan membalas, "Tentu saja siksa kubur itu ada, wahai sahabatku. Hanya karena kita tidak bisa melihatnya dengan mata kepala sendiri, bukan berarti itu tidak ada." Yahudi itu tertawa kecil dan berkata, "Kau hanya mengikuti keyakinan buta, Abu Nawas. Buktikan padaku bahwa siksa kubur itu ada. Karena selama ini aku belum pernah mendengar seseorang keluar dari kuburnya dan memberitahu bahwa dia mengalami siksa." Abu Nawas mengelus jenggotnya, berpikir sejenak lalu berkata dengan nada serius, "Baiklah, kalau kau ingin bukti, aku akan memberimu bukti sekarang juga. Tapi aku butuh bantuanmu sedikit." Yahudi itu penasaran dan setuju. "Baik, aku siap membantumu Abu Nawas. Apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas lalu menunjuk sebidang tanah di dekatnya dan berkata, "Pertama-tama, kita harus menggali lubang kecil. Kau akan masuk ke dalamnya, dan aku akan menutupmu dengan tanah sejenak. Kemudian, aku akan bertanya apakah kau merasakan sesuatu. Jika kau merasakan apapun, mungkin itu bisa menjadi bukti bahwa siksa kubur itu memang ada." Yahudi itu tertawa terbahak-bahak mendengar ide Abu Nawas. "Abu Nawas, kau ini benar-benar lucu. Aku tidak merasakan apa-apa, karena aku masih hidup." "Baiklah, mari kita coba." Mereka pun mulai menggali sebuah lubang kecil. Setelah selesai, Yahudi itu dengan percaya diri masuk ke dalam lubang tersebut. Dan Abu Nawas menutupinya dengan tanah hingga hanya kepala sendiri yang terlihat. Orang-orang yang melihat kejadian itu mulai berkerumun, penasaran apa yang akan dilakukan Abu Nawas selanjutnya. Setelah Yahudi itu berada di dalam lubang,
Abu Nawas berdiri di sampingnya, kemudian berkata, "Nah, bagaimana rasanya? Kau merasa nyaman di dalam sana?" Yahudi itu tertawa sambil berkata, "Tentu saja, ini hanya lubang biasa. Aku tidak merasakan apa-apa." Abu Nawas tersenyum licik dan dengan tiba-tiba berteriak keras, "Wahai para pengawal, bawa air keranjang dan tikus tanah." Pengawal yang kebingungan mengikuti perintah Abu Nawas langsung bergegas. Mendengar perintah aneh itu, Yahudi yang tadinya tertawa-tawa mulai merasa cemas. "Untuk apa kau memanggil air dan tikus, Abu Nawas?" Dengan wajah tenang, Abu Nawas menjawab, "Oh, aku hanya ingin memberikan sedikit hiburan untukmu di dalam lubang itu. Kita akan siramkan air dingin supaya kau merasakan sensasi beku. Dan tikus-tikus tanah ini akan menggali di sekitarmu. Mungkin mereka akan berusaha mengunyah sepatumu juga." Mendengar penjelasan itu, Yahudi itu langsung pucat dan mulai merasa tidak nyaman. "Hai Abu Nawas, aku bercanda. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak mau ada air dingin atau tikus tanah." Abu Nawas pura-pura terkejut. "Oh, kau takut? Tapi bukankah tadi kau berkata bahwa kau tidak merasakan apa-apa di dalam lubang? Mengapa tiba-tiba kau khawatir?" Yahudi itu mulai panik. "Abu Nawas, keluarkan aku dari sini sekarang. Aku minta maaf telah menantangmu. Aku tidak mau merasakan apapun di dalam kubur ini, bahkan tikus sekalipun." Abu Nawas tertawa kecil, lalu segera mengangkat Yahudi itu keluar dari lubang. Setelah keluar, Yahudi itu tampak kebingungan, tapi juga merasa lega. Abu Nawas menepuk bahu Yahudi itu sambil berkata, "Kau lihat sahabatku, bahkan di lubang kecil itu, ketika aku menyebutkan tentang siksa kecil seperti air dingin dan tikus, kau sudah mulai takut. Padahal itu bukan siksa kubur yang sebenarnya. Bayangkan jika kau berada di dalam kubur yang sesungguhnya dan merasakan siksa yang tidak bisa kau bayangkan." Yahudi itu terdiam, merenungi kata-kata Abu Nawas. Ia akhirnya menyadari bahwa ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Dan rasa takut yang ia alami tadi menjadi bukti bahwa sesuatu yang tak terlihat memang bisa nyata adanya. "Baiklah Abu Nawas," kata Yahudi itu dengan wajah serius. "Kau menang kali ini. Aku belajar satu hal penting hari ini. Kadang sesuatu yang tidak terlihat justru lebih menakutkan daripada yang bisa kita lihat." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Betul sekali sahabatku, bukan hanya mata yang menjadi saksi kebenaran, tapi juga hati dan perasaan. Semoga kau mendapatkan pelajaran dari pengalaman ini." Kisah selanjutnya. Suatu hari Abu Nawas mendengar kabar bahwa ada 4 kiai alim yang sangat terkenal akan kepandaian dan kealimannya sedang berkumpul di sebuah masjid. Dengan rasa penasaran yang besar, Abu Nawas pun pergi ke masjid tersebut. Sesampainya di sana, ia melihat keempat kiai tersebut sedang duduk bersila di tengah-tengah majlis taklim. Tanpa ragu, Abu Nawas langsung menghampiri mereka dan meminta izin untuk mengajukan pertanyaan. "Wahai para kiai yang mulia," sapa Abu Nawas dengan hormat, "izinkan saya mengajukan sebuah pertanyaan yang telah lama mengganjal hati saya." Keempat kiai pun mengangguk, mengizinkan Abu Nawas untuk bertanya. "Begini para kiai," lanjut Abu Nawas, "saya pernah mendengar bahwa seekor kucing dapat melahirkan anak kucing yang berjumlah ganjil, misalnya 3 atau 5 ekor. Namun saya juga pernah mendengar bahwa seekor kucing tidak mungkin melahirkan anak kucing yang berjumlah genap, seperti 4 atau 6 ekor. Mengapa demikian?" Keempat kiai saling berpandangan, tampak berpikir keras untuk menjawab pertanyaan Abu Nawas yang terkesan aneh tersebut. Mereka berusaha mencari dalil dan hujah yang tepat untuk menjelaskan fenomena tersebut. Setelah beberapa saat, salah seorang kiai akhirnya menjawab, "Wahai Abu Nawas, pertanyaanmu sangat menarik. Menurutku, hal itu terjadi karena kehendak Allah. Kita sebagai manusia tidaklah mampu memahami segala rahasia alam semesta." Kiai yang lain menambahkan,
Benar sekali. Mungkin ada saja hikmah di balik fenomena tersebut yang tidak kita ketahui. Abu Nawas tersenyum mendengar jawaban mereka. Wahai para kiai, katanya lagi, jika demikian, bagaimana dengan seekor kucing yang melahirkan anak kucing berjumlah 2 ekor? Apakah itu termasuk ganjil atau genap? Keempat kiai terdiam sejenak, kemudian saling melirik satu sama lain. Mereka semakin bingung dengan pertanyaan Abu Nawas yang semakin membingungkan. Melihat ekspresi bingung para kiai, Abu Nawas pun tertawa terbahak-bahak. Wahai para kiai, katanya sambil terpingkal-pingkal, kalian terlalu serius memikirkan pertanyaan saya. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa terkadang kita terlalu sibuk mencari jawaban untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting. Lebih baik kita fokus pada hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Mendengar jawaban Abu Nawas, keempat kiai pun ikut tertawa. Mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam permainan kata-kata Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.